Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau mereview film yang udah tayang dari minggu-minggu kemarin, yaitu Madam Web. Yang kata orang-orang nih, terutama kata fans-fans Marvel, film Madam Web ini terbilang jelek lah, sampah lah, buruk dan sebagainya. Sampai ada yang ngasih rating 4/10 dan juga 5/10. Mungkin yang lebih parah lagi 1/10 kan ya. Tapi emang bener ya, film Madam Web ini buruk. Udah, coba mari kita bahas ya. Madam Web merupakan salah satu film dari universe Spider-Man yang diadaptasi dari komik. Dalam komik sendiri, tokoh Madam Web ini divisualisasikan sebagai seorang nenek-nenek buta tapi memiliki kemampuan paranormal atau kemampuan vision. Dalam komiknya, Madam Web seringkali membantu Peter Parker sang Spider-Man dalam menghadapi beberapa musuh-musuhnya. Salah satunya, Madam Web sering memberikan vision atau memberikan penglihatan tentang musuh-musuh yang akan dihadapi oleh Spider-Man. Sebelum merilisnya film ini ke bioskop, trailernya sendiri udah mendapatkan beberapa hujatan atau beberapa kritik lah yang mengatakan bahwa kok itu trailernya kayak pendek banget ya, nggak kayak sekelasnya Sony atau sekelasnya Marvel gitu yang merupakan universe Spider-Man, padahal official. Malahan banyak yang mikir atau banyak yang nyangka Itu trailer Madam Web jangan-jangan emang bukan film Spider-Man tapi emang garapan produksi lain. saking nggak percayanya ya, dan ternyata setelah tayangnya di bioskop ini mungkin film Madam Web kualitasnya tuh sama ya seperti di trailernya, dan nggak yang terlalu ningkatin ekspektasi lah. Sebelum diumumkannya film Madam Web ini rilis di bioskop, para fans Marvel atau para fans dari universe Spider-Man itu juga banyak yang berpendapat bahwa nantinya Dakota Johnson akan memerankan Julia Carpenter sebagai Madam Web yang kedua, bukan sebagai Cassandra Web. Hal ini dikarenakan dalam versi komiknya, Madam Web diceritakan ia meninggal, tapi sebelum ia meninggal, ia telah mewariskan kekuatan paranormal atau kekuatan visionnya kepada Julia Carpenter, seorang Spider-Woman generasi kedua setelah Jessica Drew, yang merupakan Spider-Woman generasi 1. Nah, tapi ternyata teori itu terbantahkan. Dakota Johnson memang memerankan Cassandra Web. Hanya saja ya, di versi film itu pasti dibikin beda sama versi universe di komiknya. Dakota Johnson memerankan Cassandra Web atau Cassie yang berusia masih muda, sekitar 30 tahunan lah. Sepanjang nonton film ini ya, jujur nih, awal-awal Min Source itu gak suka banget ngeliat color gradingnya. Kayak aneh aja dan gak enak dipandang. Kalau misalnya kita mau bandingin sama film Spider-Man yang jadul, yang eranya Tobey Maguire, itu kualitasnya masih jauh lebih bagus. Memang sih visual efeknya bukan yang kualitas 2020, tapi secara color grading itu enak dipandang banget walaupun untuk kualitas film jadul. Nah, kalau yang di film Madam Web ini nggak tahu kenapa ya, Min Source tuh ngerasa nggak enak aja ngeliatnya, terus ada yang kayak gelap gitu, terus gelapnya bukan gelap yang estetik, terkesan seperti bukan garapan studio profesional. Kalian setuju nggak? Oke, jadi Madam Web di film ini menceritakan tentang Cassandra Web yang berprofesi sebagai paramedis di institusi kepolisian. Cassandra Web ini ternyata adalah partner kerjanya Ben Parker yang merupakan paman dari Peter Parker alias si Spider-Man itu sendiri. Cassandra Web diceritakan mengalami kecelakaan di mana dia masuk ke dalam sebuah mobil, kemudian mobilnya jatuh ke dalam bawah jembatan dan nyemplung ke laut mobilnya. Si Cassandra ini akhirnya mulai mendapatkan sebuah penglihatan yang dia pikir dia merasa deja vu sama penglihatan-penglihatan itu. Tapi ternyata itu adalah penglihatan tentang masa depan. Di sepanjang film ini kita mungkin akan dibuat pusing karena ada pengulangan adegan-adegan masa depan yang diperlihatkan berkali-kali. Awalnya mungkin kita akan merasa, wah kayaknya pusing banget sih ngeliatin adegan berulang ini satu-satu. Tapi sebetulnya sutradara itu pengen kita juga merasakan experience kebingungan yang dirasakan oleh Cassandra. Dimana Cassandra ini belum tahu kalau apa yang dimilikinya itu adalah kekuatan penglihatan atau vision terhadap masa depan. Si Cassandra ini belum bisa mengontrol kekuatannya, jadi visionnya tentang masa depan itu hanya datang sesekali aja dan unpredictable. Dalam perjalanannya, si Cassandra Web ini menyelamatkan 3 anak gadis calon Spider-Woman, yaitu Julia Carpenter, Matty, dan juga Anya Corazon. Dan di mana mereka itu hampir ingin dibunuh oleh villain utama, yaitu si Ezekiel Sims. Ezekiel Sims ini meramalkan bahwa ketiga kandidat Spider-Woman itu akan menjadi superhero yang membunuh dirinya, kemudian menghancurkan rencana-rencana si Ezekiel Sims di masa depan. Jadi sebelum itu terjadi, Ezekiel Sims berusaha mencari ketiga kandidat superhero itu untuk dibunuh.
Tapi mereka diselamatkan oleh si Cassandra Webb. Nah, secara alur cerita nih, menurut main source ya, interaksi antara Cassandra dengan 3 kandidat Spider-Woman itu seperti kayak kurang gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba aja, kok lu jadi babysitter gue? Tapi nggak kerasa gitu loh alur pendekatannya, terus tiba-tiba tuh jadi kayak, oh gue harus peduli sama aku, seperti itu. Itu nggak yang benar-benar dibangun secara perlahan, pokoknya tahu-tahu aja. Emosionalnya kurang bisa dirasakan oleh kita para penonton, pokoknya kayak pas baru pertama kali kenal tuh ya kayak udah sama-sama tahu aja. Jadi kalau menurut Winsor sendiri ini agak kurang gitu ya. Lalu untuk CGI dan visual effects-nya, ya memang sih Winsor merasa wajar kenapa banyak orang-orang yang pada akhirnya kecewa menonton film ini secara CGI atau visual effect-nya enggak banget. Enggak kayak kualitas-kualitas Marvel atau kualitas Sony Pictures pada umumnya di film-film Spider-Man yang lain. Pokoknya ini emang kelihatan banget kayaknya digarap terlalu buru-buru. Jadinya nggak maksimal. Terus, di setiap adegan, perpindahan transisinya ini sangat-sangat kurang smooth dan kasar banget gitu loh kelihatannya perpindahan transisi dari adegan yang satu ke yang lain. Pokoknya ini emang, wah terlalu parah deh kalau misalnya Minsos bilang kritik jelek terakhir dari Minsos nih masalah kostumnya. Aduh, kalian pasti setuju gak sih sama Minsos kalau kostumnya si Madam Web ini pasti akhir film itu ya ampun gak kayak superhero tapi kayak orang mau pergi karnaval tau gak, terus di akhirnya tuh terpajang 4 superhero wanita, yang satu Madam Web, terus yang bawahnya ketiga Spider-Woman tuh kayak what? Kayak nggak feel sebagai superhero, ngeliatnya tuh kayak orang mau pergi karnaval gitu loh. Mungkin ya mereka nih kurang bisa memvisualisasikan apa yang ada di komik, karena kalau kita bandingin di versi komiknya dengan di versi filmnya, harusnya ya mereka bisa memvisualisasikan kostum yang biasanya harus lebih baik atau yang lebih berwarna, yang lebih kelihatan mahal gitu. Tapi ternyata ini lebih parah. Waduh, kostumnya tuh emang kelihatan kayak kostum-kostum kayak anak-anak mau main kostum-kostum gitu nggak sih? Nggak kayak yang kualitas superhero gitu. Tapi mungkin ya film ini kayaknya terlalu digarap jadi banyak kekurangannya. Lalu untuk villainnya sendiri nih si Celestial Sims, Winsor sendiri kayaknya emang ngerasa dia ini kurang dieksplor lebih banyak motif jahatnya itu kayak gimana. Ya udah cuma datang-datang tuh sebagai villain biar sekedar ada aja. Pas adegan pertarungan terakhirnya matinya kurang mengenakan banget, kayak mobil baju terus tiba-tiba ketiban terus kayak udah gitu, pertarungannya emang kurang ngena sih. Walaupun memang ada beberapa plot hole seperti kita nggak tahu ketiga kandidat Spider-Woman ini mereka akhirnya mendapatkan kekuatan dari mana, terus tahu-tahu nanti diceritakan di masa depan punya kekuatan aja, itu memang nggak diceritakan. Mungkin karena sengaja atau mungkin karena emang bakal dibikin film selanjutnya ya, atau memang plot hole gitu, tapi kayaknya sih emang sengaja dibikin misterius ya. Kemungkinan bakal ada seri selanjutnya atau film solo tentang Spider-Woman, ya kita tidak tahu. Overall sebenarnya Winsor itu cukup bisa menikmati cerita di film ini, hanya saja memang harus bisa lebih ditingkatkan lagi biar experience nontonnya lebih puas. Untuk keseluruhan film, Winsor mau kasih rating 6/10. Ya nggak sejahat orang lain yang sampai rate 4/10 atau 5/10 ya. Winsor jujur ngasih rating 6 karena memang masih bisa enjoy walaupun memang ada beberapa sedikit kekecewaannya. Oke, sekian review dari Winsor. Gimana menurut sourcers yang udah nonton Madam Web? Apakah kalian punya pendapat lain tentang film ini? Komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update berita dan konten-konten fresh setiap harinya. See you!